Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juara, sekaligus saya sebagai siswa PPG Daljak 2022 di batch 1. Sekaligus saya di kesempatan hari ini akan melaksanakan UKIN yang mana akan dilaksanakan pada siswa kelas 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahmi dalam rangka yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi dan mencari ilmu. Nah, sebelum kita dimulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya supaya menambah hikmah kita akan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan memulai berdoa. Silakan. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita dilanjut ke pembelajaran, mari kita absen dulu ya untuk kehadiran di pagi hari ini. Ada barangkali coba di sebelah kiri kanan kalian ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa? Pahla ya? Kemana? Sakit? Oh iya, sakit. Sudah Pahla. Cuman satu orang ya? Ya, cuma satu orang yang tidak sakit. Ya, baik anak-anak, semoga teman kita yang sedang sakit doakan oleh kita semoga cepat lekas sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, di kesempatan pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, sudah kita berdoa. Nah, sekarang kita akan menyiapkan pembelajaran supaya lebih khidmat dan positif. Kita siapkan dulu tempat duduknya, rapikan dulu mejanya, barangkali ada meja yang luruskan ya, bagus sekali. Kerudungnya sudah rapi ya, coba kerudungnya rapikan. Tangannya, baju tangannya sudah rapi, laki-laki. Oh ya, rapikan dulu safety-nya. Sudah ya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu mengenal atau memahami tentang apa itu toharoh ya. Mengenal tentang atau menjelaskan tentang toharoh atau bersuci ya. Toharoh terbagi berapa bagian? Dua. Satu, toharoh dari
hadas dan juga toharoh dari najis. Nah, kita akan membahas tentang pengertian toharoh atau membedakan tentang toharoh bersuci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus bertoharoh, bersuci? Karena dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai Allah kepada orang-orang yang suka bertobat, dan Allah mencintai kepada orang yang suka bersuci. Karena bersuci dari apa? Bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Dan juga satu lagi ya, kita harus bersuci hati kita. Suci dari apa? Suci dari sifat takabur, iri, ngunak-ngunak, gilun ya. Gilun itu selalu mengunak-unak kepada orang-orang. Itu harus disucikan hati kita juga. Selain dari kita suci dohir, dan kita harus suci dengan batin. Ketika kita sudah suci batinnya, insya Allah akan membuahkan hati kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Semoga dengan tema tujuan kita di hari ini menjelaskan atau mengetahui tentang toharoh bersuci dari hadas dan najis, kita dijadikan orang yang bersuci hati kita, jadikan orang yang soleh dan soleha. Dan juga kita niatkan, jangan lupa di kesempatan hari ini untuk melaksanakan tolabul ilmi, menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena dengan ilmu apa yang kita inginkan akan terlaksana. Dengan ilmu harkat martabat manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah, yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Satu, beriman. Kuncinya. Yang kedua, orang yang diberi ilmu akan diangkat derajat. Mudah-mudahan dari satu orang yang diberi ilmu itu diantaranya adalah kita semua. Ya. Makanya kita jangan ragu, jangan mang-mang. Ketika kita sudah berhasil di sekolah kita, ilmu yang didapatkan akan bermanfaat, dan akhir nanti kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mari kita kembali ke tema kita di hari ini adalah akan membahas tentang toharoh atau bersuci dari hadas besar. Sekarang kita akan itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan untuk menyiapkan dan kita akan mengatur ya. Posisi pembelajaran kita ini akan diatur menjadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bapak akan tunjuk kelompok 1 dari sebelah sini ya. Nanti kita berhadapan. Bukan 3 kelompok, dibikin 4-5 kelompok, gak apa-apa karena ini banyak ya. Berarti satu kelompoknya berapa orang? 4 orang. Ya, silakan nanti kita berhadapan ya, dari sekarang ya, berhadapan sini, yang ini sini, satu kelompok ya. Dicatat 2 kelompok ini ya. 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok. Nih gabung sini ya. Paham? Paham tuh? Nah, sekarang kita udah atur kelompoknya, udah disiapkan ya. Itu berarti kita ingat 5 kelompok ya. 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5 gitu ya. Sudah, silakan marilah kita simak ya untuk materi nanti, dan marilah kita simak video yang ada di depan ini. Dan juga kita akan membagikan tugas-tugas kalian nanti ya, tiap-tiap kelompoknya ya. Tugas-tugas tiap kelompoknya. Nih. Ya. Ini perwakilan dari kelompok yang lain ya. Nah, mari kita perhatikan ke dalam slide ya di depan. Kita perhatikan untuk menyimak video tentang toharoh dari hadas
besar. Ya. Toharo dari hadas besar. Belum takbir ya? Belum takbir. Barangkali ada yang sekilas yang tahu tentang sekilas toharo bersuci dari hadas besar. Apa saja di antara jenis-jenis hadas besar? Ada yang tahu? Hadas besar di antaranya yang menimbulkan hadas besar. Satu, nipas. Ada lagi? Melahirkan, betul. Apalagi? Haid, betul. Apalagi? Meninggal dunia. Apalagi? Apalagi? Hadas junub di antaranya ada lagi? Mimpi, jim, mah atau saat mengeluarkan air sperma. Nah itu di antara jenis-jenis hadas besar. Pintar semuanya. Kalian sudah ada dasar semuanya untuk mengetahui hadas besar. Marilah kita bersama-sama melihat video tentang hadas besar. Kalian silahkan simak ya baik-baik untuk video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih taharah. Hanya saja, sangat disayangkan tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia, sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, tidak bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada, bukan sebaliknya, justru mencela. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala min al-janabah bada'a faghsala yadayhi, thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah. ثم يدخل أصابعه ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dengan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yattasilu bih, fa'afradu ala yadayhi, faghasalahuma marrataini aw 3, thumma afradu bi yaminihi ala shimalihi, فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya.
Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tangan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan untuk kegiatan ini dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki air sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap. Jangan lupa untuk digosok, terutama pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-sela jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyimak tentang video yang ada di slide barusan. Ya, sekarang kita akan berdiskusi ya. Yang tadi kita sudah dibuat kelompoknya 5 kelompok, silakan untuk berhadapan ya. Berhadapan ke sebelah belakang ya. Silakan berhadapan ke sebelah belakang. Ya, gitu. Ini digeser dulu sedikit. Digeser dulu sedikit. Nah, saling berhadapan ya. Ayo digeser. Supaya saling berhadapan. Ini yang digeser. Supaya saling berhadapan ya. Silakan. Untuk kelompok pertama ya, silakan catat tugasnya. Untuk kelompok pertama tugasnya adalah jelaskan larangan bagi orang yang lagi berhadas junub. Silakan untuk kelompok 1, jelaskan larangan bagi orang yang junub ya. Untuk tugas kelompok 2, silakan ditulis. Coba kalian ungkapkan beberapa perbedaan tentang membaca Al-Quran ya, tentang hukum membaca Al-Quran dan diam di dalam masjid. Bagaimana itu hukumnya ya kalau orang sedang berhadas besar? Silakan. Yang kelompok 3 tugasnya coba kalian jelaskan apa saja yang mewajibkan mandi besar ya. Apa saja yang mewajibkan mandi besar? Silakan. Yang kelompok yang lainnya juga sama. Yang kelompok 4 sama dengan kelompok 1 ya. Kelompok 4 mana? Ini. Yang kelompok 5 sama dengan kelompok 2 itu pertanyaannya. Silakan untuk berdiskusi ya. Dimulai dari sekarang. Barangkali ada yang belum paham silakan. Yang sulit apa saja? Ayo. Ya, tentang pengertian. Apa tugasnya barusan? Berhadas junub. Sudah tahu sebenarnya? Iya. Kemudian kelompok 2, apa ada yang sulit? Ada yang sulit tidak? Apa tugasnya tadi? Oh iya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dan diam di masjid itu dengan berhadas besar ya. Ayo berkomunikasi semuanya. Kelompok 3, apa tugasnya? Masih ingat? Masih ingat tugasnya apa? Bacakan tugasnya tadi apa? Iya, apa saja yang menyebabkan mandi besar dan mandi. Dan tadi udah tahu ya diantaranya. Oh iya, kan biasa saya sudah dewasa.
Ya, udah punya pacar, kadang-kadang kita mimpi. Nah, itulah diantaranya ya. Gitu. Silakan kalian diskusi ya dengan aktif berkomunikasi dengan teman-teman silakan. Ya. Waktu berdiskusinya tinggal 2 menit. Mohon perhatian, ketika kita sudah berdiskusi nanti akan presentase ya. Presentase ke depan setiap perwakilan dari kelompok masing-masing sesuai dengan tema tugas kalian dan tugas diskusi dan sesuai tema yang kita telah simak dan tadi di dalam video pembelajaran. Ya, sudah. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Silakan untuk kelompok berapa dulu? Mau kelompok 3 dulu silakan, kelompok 5 dulu silakan, kelompok berapa dulu? 1 dulu silakan. Sepakat kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan. Siapa yang akan ke depan presentasikannya? Ayo. Nah, jangan buang-buang waktu ya. Ayo di depan kelas. Ayo. Yuk. Silakan. Ya, di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang larangan yang lagi berhadis dulu, yaitu ada 5. 1. Haram melaksanakan sholat. 2. Haram melaksanakan tawaf. 3. Haram memegang mushaf. 4. Haram membaca Al-Quran. Dan 5. Haram diam di dalam masjid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut dengan persentase dari kelompok 3 dulu. Ya, biar seru. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Dimas Setiawan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dari asalnya karena mandi itu tempat yang suci, sedangkan orang yang punya hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengungkapkan tentang haram membaca Al-Quran dan diam di masjid bagi orang yang hadas besar. Alasannya karena orang yang berhadas besar haram diam di masjid karena masjid adalah tempat yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2. Saya akan mengungkapkan tentang haram baca Al-Quran dan diam di masjid bagi orang yang hadas besar. Orang yang berhadas besar haram diam di masjid karena masjid adalah tempat yang suci, sedangkan perkara kotor tidak boleh ada di masjid karena hukumnya adalah dosa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya tentang sekilas hadas. Ya, baik anak-anak sekalian, karena sisa diskusi sudah. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan ajukan tangannya. Ya, silakan. Iya, silakan. Apa yang akan ditanyakan? Ya, bagaimana hukum wudhu saya ketika tangan saya ditanggang oleh teman saya orang lain, dipegangkan karena kemaluannya, tidak ada yang menghalangi sama sekali. Ya, bagaimana hukum wudhu saya? Apa atau tidak? Ya, silakan kelompok berapa yang akan menjawab? Barangkali pertanyaan. Ya, kelompok 2 yang akan menjawab. Silakan. Bagaimana hukumnya? Adalah batal. Ya. Karena telapak tangannya memegang kelamin sendiri, memegang kelamin bayi, kelamin orang lain itu hukumnya batal wudhunya kalau tidak ada yang menghalanginya. Iya, tepuk tangan jawaban dari kelompok 2. Ya, batal
penghulunya kalau tidak ada yang menghalangi. Bagaimana kalau ada yang menghalangi? Kayak di luar dipegangnya, batal tidak? Tidak. Iya, pintar sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ada yang bertanya. Sudah yang menanyakan. Jika perselingkuhan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan sudah balik tapi tidak masuk, apa termasuk hadas junub atau tidak? Iya ya. Bagaimana kata Pak Dandi itu bagaimana hukumnya ketika ada seseorang yang mengadakan atau menemukan dua alat kelamin itu ya, bertemu dua alat kelamin laki-laki dan perempuan tidak pakai halang, tidak pakai hijab, kayak laki-laki dan perempuan bersuami istri, dia main-main di kamar, kelewatan celananya merosot, itunya kelaminnya bangun, akhirnya menyentuh itu kelamin perempuan, ya. Tidak ada halang sama sekali, tidak ada yang menghalangi. Bagaimana hukumnya itu? Junub atau tidak? Kalau secara logika kita ya tidak, karena tidak masuk ya. Tapi apa sih hukum yang sebetulnya? Silakan kelompok ulama yang menjawab. Oh ini, silakan. Siapa namanya? Alvira untuk menjawab dari udah mengonsep jawaban dari pertanyaan dari Pak Dandi itu. Silakan, bagaimana hukumnya? Junub atau tidak? Izinkan saya mencoba menjawab. Iya, silakan. Menurut ulama fuqaha itu hukumnya junub atau hadas besar karena sudah ada dalam kaidah ilmu fikih. Iya. Idal taqoli tanani wajabal wasu. Artinya ketika bertemu alat kelamin dua laki-laki dan perempuan yang sudah balik, maka hukumnya wajib mandi junub. Iya, tepukan dari Alvira. Ya. Hukumnya menurut ulama fuqaha adalah junub walaupun tidak masuk ke lubang guanya itu ya. Tidak masuk itu hukumnya junub. Kenapa? Alasan dasar hukumnya itu dalam ulama fuqaha menjelaskan idza taqal hitanani wajib al-ghusl. Ketika bertemu dua kelamin laki-laki dan perempuan tidak pakai hijab atau halang ya. Itu bertemu langsung sepitan duanya, maka hukumnya adalah junub, hadas besar, wajib melakukan mandi junub. Itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah kita dievaluasi semuanya, hasil pembelajaran di pagi hari ini, hasil diskusi di pagi hari ini sangat antusias sekali, sangat pintar sekali untuk menyimak materi tema hadas besar di siang hari ini. Intinya ya dari pembelajaran di siang hari ini tentang mengetahui hadas besar ini, kita sebagai umat muslim yang diatur oleh kehidupan kita oleh syariah, makanya kita harus mengetahui hadas besar itu seperti apa saja jenis-jenis hadas besar ya, dan juga bagaimana mensucikannya dari hadas besar, yaitu melaksanakan apa? Mandi besar, yaitu mandi rukunnya ada dua. Satu, dua, menyurambahi badan dengan air, seluruh badan dengan air. Itunya, makanya semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Adalah ini salah satu kewajiban umat muslim untuk melaksanakan sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Itu dari tema yang telah dipelajari hari ini. Intinya itu seperti itu. Semoga kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah simpulan dari materi yang kita pelajari di hari ini, dan alhamdulillah, dan mari kita berdoa ya sebelum kita nanti pulang, berdoa dulu supaya pembelajaran di hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, betulnya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya semata-mata semuanya ya. Bila itu disabilitas, mari kita sebelum ditutup dengan salam, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sebelum pulang kita baca doa dulu dan siapkan tempat duduknya yang rapi.
untuk pembelajaran selanjutnya. Sampahnya merapikan, ya, kan? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meminta oleh KM yang lagi. Ya. Duduk rapi. Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Ucapkan salam.